illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Kita mulai sesi sore kali ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa ni'matillah, sore hari ini kita masih insyaallah menghirup udara segar ya, dan mudah-mudahan sahabat Quran dimanapun Anda berada senantiasa juga merasa segar, sehat walafiat karena ruh Al-Quran yang senantiasa menerangi kolbu orang-orang beriman. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sesi kali ini dengan membahas tajwid tematik pada surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Baik, kita perhatikan kepada slide. Kita baca terlebih dahulu sebelum kita membahas satu persatu. Saya baca, mohon disimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, kita lanjut. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, kita telah membaca ketiga surah, mulai dari Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surah An-Nas. Baik, mari kita masuk ke tema tajwid yang akan kita angkat pada sore kali ini, yaitu Ahkamun Nun. Kita fokus kepada segala yang berkaitan dengan huruf Nun. Dimulai dari Nun sukun, Nun bertasydid, Nun ada bertumpuk dengan mim kecil, dan Nun yang tidak ada tandanya. Nah, ini ada beberapa faedah mengenai tanda baca yang terlihat pada slide. Yang pertama ada sukunnya, yang kedua ada tanda tasydidnya, yang ketiga ada tanda mim kecilnya, yang keempat tidak ada tandanya. Nah, itu semua memiliki formulasi khusus sehingga kita bisa memahami bagaimana sih cara membacanya. Nah, gitu. Baik, contoh yang pertama, ya. Nun ada sukunnya. Ketika nun ada sukunnya, maka dibaca jelas. An. Tidak boleh dibaca an terlalu lama mendengung. Atau samar ya, tidak. Atau juga kesalahan berikutnya ada tawallud atau ada pantulan ini sering terjadi kesalahan nun sukun yang dibaca jelas, ya. Ataupun yang berikutnya adalah jangan terjadi saktah an khalaqa, atau seakan-akan terjadi tekanan yang terlalu berlebihan, ya, takalluf terjadinya. An khalaqa, itu tidak sempurna pelafalan nun sukun yang dibaca jelas. Maka bagaimana sempurnakan saja sifat bainiyahnya, pertengahan. An khalaqa, santai, tidak dibaca an khalaqa, tidak. Apalagi sampai didengungkan an khalaqa, atau juga dipantulkan an ada pantulan sedikit, ya, an khalaqa. Nah, tidak, santai saja, tetap dibaca jelas dan dia lentur. Kayak ini dia, karena nun sukun ini atau nun ini memiliki sifat bainiyah. An khalaqa, ya, tidak ada ziyadatul gunnah, ya, gunanya jangan sampai ditambah-tambah. An khalaqa, tidak. Ya, kita coba an khalaqa. Silakan semua yang ada di manapun pecinta Quran, an khalaqa, ya. Masya Allah. Nah, termasuk ada guru kami yang menemani kami di sini, Syekh Arif, Masya Allah, hafizallah ta'ala, insya Allah. Kemudian ingat ya, ini berlaku untuk mushaf atau seluruh dobat yang merujuk kepada mushaf Madinah Munawarah. Ya, artinya apa? Ketika ada nun yang bertanda sukun, pasti dibaca jelas. An khalaqa. Jadi nggak perlu kita melihat setelahnya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halqiyah. Aha, aha, gho, nggak perlu. Kalau nun sukun mesti dibaca jelas. An khalaqa. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya, nun yang bertumpuk dengan mim yang kecil. Maka ini yang digunakan mim kecilnya. Ya, tidak dibaca an tapi am. Kemudian didengungkan.
Amburik. Amburik. Nah, seperti itu. Enak ya? Ya mudah sekali. Nun ada sukunnya mesti ilhar atau jelas. Nun ada mim kecilnya dibaca mim dan dengung. Pasti iklab atau qalb. Jadi kalau nun bertumpuk dengan mim pasti setelahnya huruf ba. Pasti itu. Maka dibaca amburik. Ya. Jangan terlalu cepat pindah. Misalkan amburik. Nah, ini kurang sempurna dengungnya. Ya, sempurnakan. Amburik. Kemudian juga ada yang membaca dengan furjah. Ketika nun ketemu ba. Furjah itu apa? Ada celah pada bibir. Teman-teman di yang ada di sini bisa lihat. Oke. Jadi dia ada furjah. Kalau yang pertama saya contohkan rapat itbaq amburik. Sedangkan yang kedua dengan furjah tidak dirapatkan sempurna. Ada furjah, ada celah. Amburik. Amburik. Beda ya. Kalau yang pertama rapat sempurna, yang kedua begitu. Itu keduanya diperbolehkan. Hanya kami memakai standar yang itbaq, yang dirapatkan sempurna. Amburik. Silakan dicoba. Amburik. Barakallahu fiik. Amburik. Masya Allah, mumtazah. Taib. Berikutnya, ingat ya tadi ya, yang pertama nun ada sukunnya dibaca jelas, an. Yang kedua, nun bertempuk dengan mim kecil. Yang ketiga, yang ini. Yang kita tampilkan di slide, nun tidak ada tandanya. Nah, ketika nun tidak ada tandanya, maka dibaca dengan samar didengungkan. Ya. Jadi nanti ditambah keterangan di sini, samar dan dibaca dengung. Ya, kalau ada sukunnya an, kalau ada mim kecilnya kalau nun nggak ada tandanya berarti ikhfa, samar. Qad abalaghu qad abalaghu. Nah, seperti itu. Nah, alias bacaan ikhfa itu mesti nun yang nggak ada tandanya dan memang ada persyaratan setelahnya itu nggak ketemu waw dengan ya, alias ada tamunya, waya. Ya nanti di sesi berikutnya saya jelaskan ketika nun tidak ada tandanya atau ada istilah kami ada tamunya namanya waya. Kalau ada tamu disuruh apa? Disuruh masuk dong. Ya. Tamunya siapa? Wa dengan ya. Gitu. Jadi kita mau wa dengan ya, nun nggak ada tandanya masuk. Au atau ketemu ya ai nanti ya di sesi berikutnya. Fokus kali ini kita fokus kepada bacaan ikhfa ya. Belum nanti terkait bacaan ikhfa terbagi dua dengungnya, tafkhimul gunnah, tarqiqul gunnah. Jadi dengungnya itu tebal. Kapan? Ketika dengungnya itu bertemu dengan huruf isti'la, termasuk ini huruf qaf. Tapi kita pelan-pelan bertahap. Yang penting ketika nun tidak ada tandanya, cukup didengungkan dan samar. Qad abalaghu qad abalaghu. Nah, begitu. Kemudian ya di sini. Nun tidak ada tandanya, tapi setelahnya ada huruf bertasydid. Jadi di sini nun tidak terbaca, langsung masuk ke lamnya. Ya, kalau tadi kan nun nggak ada tandanya, ya bertemu dia tidak bertemu huruf bertasydid, maka apa? Dengung. Nah ini ketemu bertasydid, maka langsung masuk. Ya, disambur aja ya bacanya. Alam, 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 gitu ya. Jadi bisa dibedakan ya. Ini sama-sama nunnya tidak ada tandanya.
Kalau yang kedua mudah, kalau ada tasydidnya langsung dibaca masuk. Alam. Kalau nggak ada tasydidnya, dengung. Qad, qad. Nah, begitu. Ingat, nun tidak ada tandanya. Kemudian yang ketiga, sama-sama nun tidak ada tandanya nih. Ya, nun tidak ada tandanya, setelahnya ada waw. Nah, ingat-ingat ya, kalau nun tidak ada tandanya, setelahnya ada tamu. Kalau kami silakan dengan tamu. Tamunya ada dua. Ada dua. Siapa dia? Tamunya waw dengan ya. Siapa tamunya? Waw dengan ya. Kalau ada tamu, disuruh ngapain? Masuk. Ya, maka masuk dan dengungnya tetap ada. Langsung masuk. Wahabat. Wahabat. Atau faman ya'mal. Sama. Ya. Kebanyakan nun tidak ada tandanya ini dengung, ya, alias ikhfa. Kemudian kalau yang ada tasydidnya mudah, nggak usah difikirkan, langsung masuk saja ke huruf bertasydid alam. Nah, kemudian yang ketiga, nun nggak ada tandanya, ketemu tamu, ada tamu dia. Tamunya siapa? Waw dengan ya, maka disuruh masuk. Wahabat, wahabat, ya, dicoba, jangan difikirkan, nggak bisa-bisa. Ini kan ilmu praktek. Ayo, wahabat, ya, oke. Baik, berikutnya kita masuk nun yang bertasydid. Nah, ini juga pun didengungkan. Annallah, jangan dibaca annallah, tidak. Annallah ditahan, ya, didengungkan, dinikmati dengungnya. Sama ketika kita membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan langsung pindah birabbin nas. Nah, ini belum tartil, ya, belum membaca tartil yang optimal. Tapi dia ditahan dulu. Berapa lama sih tahannya? Ya, 2 harokat. Ya, atau ketika masuk begini nih cara mudahnya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ketika yang ketiga langsung pindah dia. Itu minimal seperti itu, ya. Birabbin nas annallaha, begitu. Ya, malikin nas, tidak dibaca malikin nas, bukan. Tapi malikin nas, seperti itu. Setiap nun bertasydid dimanapun dia berada, ya, maka ditahan atau didengungkan. Kemudian ini ingat sama seperti dengan apa tadi? Ya, nun tidak ada tandanya, tidak ada tamu maupun tidak ada huruf bertasydid. Maka dibacanya apa? Ingat ya apa? Ikhfa, ya, disamarkan. Kunna, oke, ya, mudah kan? Kemudian nun tidak ada tandanya, bertemu, nun bertasydid, sama bacanya dia apa? Didengungkan. Langsung di sini masuk. An-nusawwi, nah, begitu. Kemudian yang tadi ingat ini apa? Ya, langsung dimasukkan ke ro bertasydid, ya. Ar-ra'ah. Kemudian nun tidak ada tandanya pula. Ada tamu. Tamunya ingat ada 2. Siapa aja dia? Wa dengan ya. Ketika ada tamu, masuk dong. Ya, bagaimana bacanya? Iyattabi'una. Baik, nah, seperti itu. Insya Allah mudah, sangat-sangat mudah, ya, untuk persoalan atau yang terkait gunnah pada huruf nun. Ya, saya ulang kembali di sini. Nun
ada sukunnya berarti jelas. Nun bertasydid, dengung ditahan. Nun ada mim kecilnya maka dibaca iqlab. Nun tidak ada tandanya tergantung. Kalau setelahnya ada huruf bertasydid langsung dimasukkan ke huruf bertasydid. Kalau ada tamu waw dengan ya masuk dengung. Kalau tidak ada keduanya tadi maka dia ikhfa. Begitu aja. Sangat-sangat mudah insyaallah taala. Mohon hari ini setelah saya memberikan materi ini, silakan yang ingin membaca 3 surat ini, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, boleh diaktifkan videonya, ya, bisa langsung store ya. Yang mau store silakan ya, sambil menunggu yang store, saya tetap menjelaskan materi. Yang mau store, aktifkan videonya dan acung tangan ya. Nah, melambaikan tangan. Saya mau store, Ustaz. Nah, nanti dipersilakan, saya akan aktifkan audio. Silakan diaktifkan audionya. Seperti itu. Ya, membaca pilih silakan. Ada 3 surah. Al-Ikhlas boleh, Al-Falaq boleh, An-Nas boleh. Ya, ketiga surat ini. Ya, saya mau lihat wajah-wajahnya di mana ya. Oke. Wah, ada banyak nih, masya Allah kita Ahlul Quran di sini, masya Allah ada saudara-saudari Adiria, Ahmad Fauzan, Anissa, Syahila, Syekh Arif, Ustazah Aci, Kakak Ayu, ada Ustazah Erni Syam, kemudian siapa nih? Fatimah Zahra, ada Kak Gina, ada Ustazah Wita, Syekh Ali. Ya, silakan. Ada yang mau store? Ini dari Pejompongan juga masuk nih, masya Allah. Ya, Ustadz Al-Farizi ya. Ya. Mau store, Ustadz? Silakan, Ustadz. Baru gabung nih. Surat apa ya? Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq atau An-Nas, boleh dipilih. Oh, iya. Antum boleh baca, silakan. Ya. Al-Falaq ya. Boleh, silakan, Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahu azim. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, sebelum ke pembicara setelah Ustadz apa nih, Ustadz Faraz ya, Masya Allah, Al-Faraz. Tadi di ayat keempat, karena kita hari ini fokus pembahasan ahkamun nun yang terkait dengan huruf nun. Oh iya. Perhatikan Pak, di ayat keempatnya ada nun, sukun tidak ada tandanya ketemu shin, dan kemudian di slide saya tampilkan di situ ada nun bertasydid. Nah, di sini digunakan Pak. Tadi gunanya kurang sempurna, masih dibaca min syarrinna, langsung pindah. Harusnya syarrin nafasat. Ya, saya ulang ya. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Bisa diulang Pak ayat keempatnya? Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Masya Allah, barakallahu fiik. Seperti itu. Jadi setiap nun tasydid dinikmatin gunanya, didengungkan, ditahan, ya, 2 harakat. Syarrin nafasat, jangan dibaca lagi. Syarrin nafasat. Saya ulang sekali lagi. Coba Pak, biar mantap. Boleh diulang sekali lagi ayat keempatnya? Wa min syarrin naffasati fil 'uqad.
Masya Allah, barakallahu fiik. Seperti itu, Pak. Bisa di-save bacaan terakhir itu. Ya, Ya, syukur. jangan kembali ke versi lama ya, Pak. Masya Allah. Baru Baik. join banget langsung. Alhamdulillah. Silakan sahabat Quran yang lainnya boleh bergabung dengan membaca di antara 3 surat, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, sore kali ini kita fokus kepada ahkamun nun yang terkait dengan huruf nun, khususnya sifat gunnah pada huruf nun. Ya, sambil kita menunggu teman-teman yang lain, ada Ustazah Asri di sini, silakan boleh membaca. Ya. Audio juga boleh, yang penting terdengar suaranya. Iya, silakan Ustazah. Oke, maaf. Dah. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surah apa Ustazah? Silakan dipilih. Al-Baqarah. Jangan. Tadi surah ya, Tadi. surah Anas aja Ustaz. Oke, silakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Al-qira'ah jamilah, Masya Allah, mumtazah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Silakan yang lainnya boleh bergabung. Mohon maaf sebelumnya, ketika nanti ketika materi atau hal-hal yang memang muncul di meeting kita kali ini, misalkan muncul presentasi atau tersentuh tombol-tombol yang memang tidak dibutuhkan meeting kali ini, mungkin nanti di tim kami dikeluarkan sementara sehingga pembelajaran tetap bisa efektif, insyaallah ta'ala. Dan mohon maaf sebelumnya, memang setiap sesi sore ini tidak panjang, hanya kurang lebih 30 menit sampai maksimal 40 menit, sehingga sedikit tapi betul-betul bisa nantinya sahabat Quran diamalkan di rumah ya, ataupun dimanapun berada ketika kita tilawah Quran. Lagi-lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, sehingga Ramadan kali ini tilawah kita insya Allah lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Terakhir boleh saya minta di sini ada Ustazah Erni Syam, boleh membaca? Ya, silakan. Jatanya Al-Ikhlas ya Ustaz ya. Masya Allah. Wow. Silakan Ustazah. Ahsan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah, ketika kita bisa menerapkan kaidah-kaidah tajwid ya, maka kita akan sulit mendeteksi. Kebetulan Indonesia kaya dengan suku-suku ya, dan kekhasan bahasa masing-masing, dialek bahasa masing-masing, Masya Allah. Jadi ketika dia baca Quran,
dan bisa menerapkan hukum-hukum tajwid secara maksimal akan sulit. Ini orang mana ya, daerah mana ya? Berbeda ketika misalkan saya contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu kita bisa paling tidak deteksi, oh ini masih tercampur dengan dialek-dialek kedaerahan. Masya Allah. Tapi ketika siapapun pembaca Al-Quran yang bisa menerapkan optimal kaidah-kaidah tajwid, seluruh ahkam tajwid, Masya Allah, tidak terdeteksi daerah mana nih berasal, karena semua kembali ke dialek Arab yang fasih. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dengan kita betul-betul bisa menerapkan ilmu tajwid maksimal, maka ini lisan kita senantiasa merindukan membaca Al-Quran. Karena memang target atau salah satu asar pengaruh dari keilmuan tajwid yang optimal, ini lidah akan merasa rindu membaca Al-Quran. Ya, lisan-lisan kita akan merasakan terus membaca Al-Quran yang nggak akan pernah puas selamanya, insyaallah ta'ala. Baik, sampai di sini, insyaallah kita sambung sesi berikutnya di hari esok. Senantiasa jaga kesehatan iman yang paling penting, keislaman kita tetap ditingkatkan secara keilmuan. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini, berkumpul juga di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.